Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada hingga, yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat-nikmat ini adalah datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu wa syukru. Maka hanya kepada Allah lah dan hanya milik Allah lah kita senantiasa memuji Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis kelanjutan dari majelis-majelis sebelumnya. Untuk itu ana sampaikan jazakumullah khair kepada segenap ikhwah yang mereka dengan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, di antaranya mewujudkan tersenggaranya kajian-kajian ilmiah, tak terkecuali adalah semisal malam hari ini. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian rasa syukur juga terima kasih kita sampaikan kepada segenap panitia, segenap ikhwah, tak terkecuali para hadirin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan kita menjadi amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca kitab Wasaya fil Manhaj, yang merupakan muhadarah yang kemudian ditafrigh, ditulis, muhadarah dari Fadilatul Syekh Al-Imam Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah sampai pada ucapan beliau,
wa ahlus sunnati wal jamaah bada'an minas sahabah radhiyallahu anhum fa'immatut tabi'in yad'una ila ma warisuhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min takriril haqq wa da'wati ilaih wa dzabbi anhu wa an ahlihi. Dan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka adalah ahlul haq, orang-orang yang di atas al-haq, yang Rasul alaihi salatu wassalam telah menghabarkan keberadaan mereka ada pada setiap zaman, yang dibimbing para ulama ul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Terus senantiasa ada dari kalangan umatku ta'ifah, segolongan, sekelompok orang dhahirin 'alal haq, yang menampakkan diri di atas al-haq, tampil di atas al-haq, berpegang teguh kepada al-haq. Sehingga hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai busra, kabar gembira bagi umat ini. Karena serusak-rusaknya zaman, sejelek-jeleknya manusia di satu zaman, pasti dan pasti tetap ada segelintir atau sedikit, atau banyak orang-orang yang tetap berpegang teguh di atas al-haq. Dikala banyak orang yang meninggalkan al-haq, menyimpang dari al-haq, dari kebenaran, mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran, yakni apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu adalah apa yang datang dari Rabbmu. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu, orang-orang yang bimbang terhadap al-haq. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang memerangi bahkan mereka, tidak akan membahayakan mereka. Hatta yati amrullah, hingga datang yaumul qiyamah, hari kiamat, mereka tetap di atas al-haq dalam keadaan yang demikian. Ikhwani fazzani Allah iyyakum. Ahlu sunnah wal jamaah dimulai dari kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian a'immatut tabi'in, imam-imam dari kalangan tabi'in, terus mereka yad'una ila ma warisuhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah, menyeru, mengajak umat kepada perkara yang mereka wariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti akan kita lewat hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang disebut dengan hadisul iftiraq, hadis yang mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan adanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dikala kelompok-kelompok pecahan sekte
umat ini mereka menyimpang, terancam dengan azab, maka Rasulullah SAW menghabarkan adanya satu kelompok, satu golongan yang selamat. Nah, yang ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya di hari ini, yang dijalani, yang ditempuh oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, wa ashabi, dan para sahabatku. Itulah yang diwariskan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak lain adalah berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas keadaan putih bersih. Tidak ada yang tersamar. Semuanya sudah diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ditegaskan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadillu ba'dahuma ing tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan pada diri kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat, tidak akan keliru jalan yang kalian tempuh selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Alkitab wa sunnah. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, dan selanjutnya dilanjutkan oleh para ulama di generasi berikutnya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka terus berdakwah, mengajak umat kepada apa yang mereka warisi dari Rasul alaihi salatu wassalam. Min takriril haq, berupa menetapkan al-haq wa da'wah ilaih, dan mengajak kepada al-haq, wa dabbi anhu, membela al-haq, wa an ahlihi, dan ahlul haq. Naam, ikhwani azzani Allah iyyakum. Terus ditegakkannya dakwah ilal haq. Naam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Naam. Demikian para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa qabla an adkura jumlatan min wasaya, kita lanjutkan setelahnya. Dan sebelum aku sebutkan sejumlah dari wasiat a'immati salafina salih, wasiat imam-imam salaf kita yang soleh, minas sahabah, dari kalangan para sahabah, wa man ba'dahum, dan generasi mereka setelah para sahabah, ahabbu an urida ba'da ma sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku senang untuk aku sebutkan sebagian apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minas sabri 'alal bala wa murril qada wa muqabalati ma yusibul mar'a minas sadaidi wa bis sabri wal ihtisabi wal yakin. Aku akan sebutkan sebelum aku sebutkan sejumlah wasiat dari imam-imam salaf kita yang soleh, dari kalangan para sahabat dan generasi berikutnya, maka aku akan sebutkan terlebih dahulu sebagian apa yang sahih dari Nabi SAW berupa bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam untuk sabar atas musibah, ujian, cobaan
atas ketetapan Allah Ta'ala yang berlangsung, yang menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan Allah, bahwasannya Allah Ta'ala akan memberikan ujian dan cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami pasti timpakan kepada kalian adanya keburukan, kejelekan maupun kebaikan sebagai fitnah untuk menempa, untuk menguji, untuk memberi cobaan kepada kalian, yang fungsinya ujian dan cobaan sebagaimana telah kita lewat, di antaranya litamyiz baina tayyib wal khabis, untuk membedakan siapa orang yang baik dan siapa orang yang buruk, untuk membedakan mana ahlul haq dan mana ahlul batil, untuk membedakan siapa yang sabar di atas jalannya Allah dan siapa yang tidak sabar, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang malas-malas, siapa yang imannya benar, jujur, dan siapa yang imannya butek-butek, palsu, imitasi. Itu akan nampak dengan adanya ujian dan cobaan. Ikhwan azani Allah iyyakum. Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Kami timpakan kepada kalian ujian, cobaan, hingga kami mengetahui siapa-siapa yang di antara kalian mujahidin, orang-orang yang memang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wasabirin, dan siapa-siapa yang sabar. Kalau enggak diuji, kalau enggak dicoba, kalau enggak ditimpakan fitnah, enggak akan tersaring. Enggak akan terfilter, enggak akan terbedakan. Enggak akan terseleksi. Ikhwan azani Allah. Yang itu menjadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin azani Allah iyakum, yang kemudian nanti Allah taala balas sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini sudah kita ketahui. Wa muqabalah ma yusibul mar min sada'id, dan sabar dalam menghadapi apa yang musibah yang menimpa seseorang berupa sada'id, keadaan susah, keadaan berat, bahkan keadaan genting, keadaan yang mencekam, dan sebagainya dan sebagainya. Kala musibah menempa, bisabri wal ihtisab, yang Rasul alaihi salatu wasallam wasiatkan untuk menghadapi itu semua dengan sabar, wal ihtisab, dan mengharap pahala di sisi Allah, wal yakin, dan yakin. Ikhwan fillah Allah iyakum, di kitab Miftah dari Sa'adah Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan satu faedah, keutamaan ilmu adalah yusmirul yakin, akan membuahkan rasa yakin, yang dengan keyakinan itulah menjadi sebab kokoh kuatnya iman seseorang.
menjadi sebab kuat, sabat, istiqamah di atas ketaatan, menjadi sebab sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ketika seseorang itu yakin, hilang darinya dengan sebab yakin rasa ragu, bimbang. Kalau ragu dan bimbang gak mantep, gampang goyah, gampang loyo, gampang mundur, gampang putus asa. Beda dengan orang yang yakin. Makanya dalam sekian ayat Allah Ta'ala sebutkan hamba-hamba Allah yang tegak di atas al-haq, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian mereka adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka terhadap akhirat yakin. Sekian ayat Allah Ta'ala sebutkan tentang keutamaan yakin, disebabkan munculnya, tumbuhnya yakin adalah dengan sebab ilmu. Bi anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya perkara yang termasuk diyakini ketika seseorang itu telah berilmu, bahwasanya pertolongan itu ada bersama dengan sikap sabar. Wa anal faraja ma'al karbi, dan bahwasannya jalan keluar, kemudahan, itu bersama ada setelah adanya kesulitan, adanya kesempitan. Wa annal ma'al usri yusra, dan bahwasannya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sarh, alam nasroh laka sodrok. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada faedah disebutkan oleh para ulama, tak terkecuali ikhwan azani Allah iyakum, Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan, al-usr disebutkan, inna ma'al usri. Al-usr yang artinya kesulitan, itu bentuknya adalah ma'rifat, pakai alif lam. Inna ma'al usri. Pakai alif lam. Diulang 2 kali, kedua-duanya pakai alif lam. Ma'rifat. Sementara ketika menyebutkan yusra, kemudahan, Allah Ta'ala sebutkan nakiroh. Inna ma'al usri yusra, disebutkan dalam bentuk nakiroh. Kata beliau Imam Sa'di rahimahullah, wa ta'riful usri fi ayatain yadullu ala anna wahid. Disebutkan kata al-usr alif lam, pakai alif lam menunjukkan ma'rifat dalam 2 ayat itu berarti menunjukkan satu kesulitan. Karena masing-masingnya disebutkan bentuknya alif lam ta'rif, ma'rifat. Itu adalah satu kesulitan. Wa tankir yusr, sementara menyebutkan yusra
itu nakirah, ya dulu ala tikrarihi, menunjukkan kemudahan itu berulang. Nah, ada lagi. Maka kata beliau, dan ini menjadi kaedah diambil oleh para ulama dari ayat ini, falai yagliba usrun yusrain, maka tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa? Ikhwan wazanillah, Allah Ta'ala sebutkan, kalau engkau ditimpa satu kesulitan, Allah Ta'ala berikan setelah satu kesulitan itu ada kemudahan bahkan lebih dari satu. Kemudahan berikutnya. Nah, satu kesulitan, tapi Allah Ta'ala berikan kemudahan lebih dari satu. Sehingga ketika seseorang menghadapi kesulitan, jangan putus asa. Sabar. Nah, sabar. Yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahkan kemudahan itu disebutkan oleh Allah bentuknya nakirah, lebih dari satu, umum, kemudahan banyak. Kalau satu kesulitan, Allah Ta'ala sertakan setelah itu adalah bukan hanya satu kemudahan. Nah, bahkan lebih dari satu kemudahan. Falai yaglibal usr yusrain. Allah pasti tidaklah satu kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala lebih banyak daripada kesulitan. Nah, ikhwan yazanillahu iyyakum. Satu keadaan kita susah. Nah, satu nikmat dicabut atau dua nikmat dicabut, ternyata di saat itu kenikmatan yang lain masih sangat banyak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Terlebih ketika nikmat iman, nikmat Islam ada pada diri kita. Nikmat sehat. Nah, nikmat kesempatan. Maka dalam setiap keadaan apapun kondisinya, sesusah apapun, pasti berlaku ayat Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu membilangnya. Adapun diuji susah, sulit, nah, sempit, sedih, duka, lara, itu sunatullah. Namun Allah Ta'ala tidaklah menghendaki dengan ujian-ujian tersebut Allah hendak berlaku zalim kepada hambanya. Tidak. Namun di balik itu Allah Ta'ala justru mengandung hikmah, dan Allah Ta'ala tidak lain menghendaki kebaikan kepada hambanya. Ketika hambanya menghadapi dengan kesulitan, ujian, cobaan seberat apapun, ketika dibimbing dengan iman, dibimbing dengan ilmu, dibimbing dengan yakin, dibimbing dengan sabarnya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah, tak terkecuali ketika kita kemudian ditimpa ujian, cobaan, fitnah. Yang fitnah itu baik bersifat subuhat maupun syahwat, baik yang bersifat duniawi maupun agama. Nah, duniawi yang itu berkaitan dengan syahwat. Syahwat itu ya sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Imran, di mana Allah Ta'ala jadikan kita manusiawi, cinta kepada lawan jenis, senang kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada dunia. Itu adalah ujian dan cobaan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diri-diri kita. Apakah
dengan fitnah-fitnah duniawi ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat dan tunduk kepada Allah, atau ternyata justru semakin jauh, semakin berani berlaku dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya ujian dan cobaan fitnah berupa syahwat. Nah, ataupun ujian bentuknya subuhat yang berkaitan dengan agama, dengan pemahaman, dengan manhaj, jalan yang ditempuh dalam berpegang teguh dengan agama, mau ngikutin siapa. Nah, ini juga ujian dan cobaan. Ikhwani wa jazanillahu iyyakum. Bahkan sifatnya ujian dan cobaan itu silih berganti. Terus datang, terus datang. Kemarin muncul fitnah ini. Nah, kemudian reda, hilang. Ternyata muncul lagi fitnah yang lain. Yang kemarin rasanya sudah berat. Nah, fitnah yang mengoyak-ngoyak, fitnah yang membuat limbung bahkan, sebagian bahkan Allah terjatuh, terpelanting dengan sebab fitnah tersebut. Kini datang ternyata fitnahnya lebih besar. Nah, fitnahnya lebih rumit, ruwet, sehingga membuat banyak orang yang bingung, banyak orang yang kelimpungan. Nah, terus demikian. Datang ujian dan cobaan, fitnah-fitnah. Dalam hal kita beragama pun diuji. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dirinya mengatakan kami beriman, kemudian tidak diuji dan tidak dicoba? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah Ta'ala telah ujikan, timpakan fitnah, ujian dan cobaan orang-orang sebelum mereka. Nah, dari kalangan bahkan para anbiya, para rasul diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengikut para anbiya, pengikut rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala dengan sebab hikmahnya, ujian dan cobaan itu akan sekali lagi menampakkan siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Hingga Allah Ta'ala mengetahui siapa orang-orang yang benar, jujur imannya, dan siapa-siapa yang dusta. Demikianlah. Ikhwani wa'azani Allah iyyakum. Tidak kemudian mulus-mulus, tenang-tenang, sudah jadi ahlu sunnah wal jamaah, ngerti sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, sudah ngaji, kemudian tenang-tenang, nyaman, gak ada gejolak. Jangan dikira begitu. Ada ujian dan cobaan dalam perkara agama ini, dalam perkara manhaj. Maka dibutuhkan as-sabr, dibutuhkan ihtisab, dibutuhkan yakin bahwasanya adanya kesulitan-kesulitan itu setelahnya ada kemudahan. Adanya keadaan sempit itu kemudian Allah Ta'ala ada berikan kelapangan. Bahkan adanya pertolongan Allah itu setelah adanya yakni kesulitan, adanya ketakutan, adanya keberatan, adanya perjuangan, adanya pengorbanan. Ikhwanazani Allah iyyakum. Itu sudah sunnatullah. Apa yang beliau sebutkan ini lafadznya mengacu kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang masyhur hadisnya
bagi kita ikhwan Allah iyakum, ketika beliau membonceng di belakang Rasul alaihi salatu wassalam, naik keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memanggil beliau Abdullah bin Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih muda beliau, masih dipanggil gulam. Nah, belum genap umur 15, belum balik, masih muda, umur 13-an atau gimana. Disebut oleh Rasulullah SAW, ya gulam, bahkan di riwayat yang lain, ya gulayyim, tasghir, ditasghir. Wahai gulam, anak kecil, masih dipanggil lagi dengan tasghir, ya gulayyim. Nah, kecilnya anak kecil, masih kecil banget, tapi sudah mumayyiz, sudah mulai paham. Sudah bisa paham kalau diarahkan, diberi pemahaman, sudah bisa paham. Ala u'allimuka bikalimat, ketahuilah, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa nasihat, beberapa petuah. Nah, sampailah pada lafaz yang terkenal bagi kita, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Nah, di riwayat yang lain sampailah pada lafaz Rasulullah SAW menyebutkan, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira wa anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Di antara yang diajarkan oleh Rasul alaihi wasallam kepada anak kecil yang tapi sudah mulai paham, subhanallah. Nah, ikhwan azza Allah, difahamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang ini menjadi bagian pelajaran akidah, pelajaran yang mendidik untuk kita yakin. Wa'lam, berilmulah, ketahuilah, anna fis sabri alal ma takrahu khairan katsira, bahwasanya engkau bersabar terhadap perkara yang kamu tidak senangi, yang itu menimpa dirimu, tapi sebenarnya kamu gak senang. Ini yang disebut dengan, yakni takdir yang buruk bagi kita. Nisbahnya kepada kita adalah, karena takdir ada dua. Nah, khairihi wa syarrih, baik ataupun yang buruk. Itu nisbah kepada kita. Kalau nisbah kepada Allah, takdir, ketetapan, ketentuan Allah semuanya baik. Nah, tapi bagi kita, ikhwan azza Allah, misalnya sakit, musibah, jatuh, misalnya musibah, gagal panen, musibah, diberhentikan dari kerja. Nah, misalnya itu takdir, ketetapan yang menimpa kita, yang buat kita adalah tidak kita senangi. Diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk tidak putus asa. Naam. Wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira, bahwasanya engkau bersabar terhadap perkara yang engkau tidak senangi yang menimpa dirimu, itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa anna nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu bersama adanya kesabaran. Sabar, kamu pasti ditolong oleh Allah. Nah, bahkan tadi kesulitan, justru di balik itu Allah Ta'ala berikan yusra, kemudahan lebih banyak daripada kesulitan yang ada. Wa anal faraja ma'al karbi, dan bahwasannya jalan keluar, kelonggaran, kemudahan itu bersama adanya kesulitan, kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Tak terkecuali perjuangan dalam berpegang teguh dengan agamanya Allah,
Dan itu kalau kita kembali kepada sirahnya para anbiya dan pengikutnya para anbiya wal mursalin, itu pelajaran yang terbaik untuk kita memetik ikhwan azani Allah, bagaimana mereka berlaku sabar dalam berpegang teguh dengan agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk Isya? Insyaallah. Taib. Berarti Isya dulu. Ba'da Isya kita lanjutkan insyaallah taala. Naktabi hadza qadar wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.